Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, wa la na'budu illa Allah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Aid rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Apalagi nikmat yang telah kita lalui sebelumnya, yaitu kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka mari kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, tidak sekedar dengan hanya di lisan, namun juga bersyukur dengan amal perbuatan dan keyakinan kita yang kita panjatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Maka tak lupa setelah bulan Ramadan berlalu, kita sama-sama berwasiat saling mengingatkan untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita, karena Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, karena berbekalah dengan sesungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bukankah hasil atau tujuan dari kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa? Maka jamaah hadirin salat Aid rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita merayakan Idul Fitr, hari kemenangan tentunya bagi orang yang telah menjalani ibadah bulan Ramadan. Namun perlu diperhatikan bahwasannya kemenangan yang dimaksud adalah bukan hanya hari ini, namun bagaimana kita menjaga semangat tetap beribadah setelah bulan Ramadan melewati kita. Karena itu marilah kita renungkan beberapa poin yang nanti akan khatib sampaikan sebagai bentuk wasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada bapak dan ibu jamaah sidang salat Id yang berbahagia. Yang pertama, di antara yang harus kita ingat, bahwasanya kita harus tetap menjaga semangat ibadah secara umum. Karena Ramadan sebagaimana yang telah kita lalui adalah bentuk peribadatan yang berada di bulan penuh perlipat gandaan pahala. Maka jangan sampai ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita bangun hanya sekedar ibadah musiman,
amal yang sedikit namun dia terus continue, maka kata Nabi SAW, itulah amalan yang patut atau yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal, yaitu amalan-amalan yang paling aku cintai ilallah, di sisi Allah, adwamuha wa inqal, yaitu yang continue atau terus menerus meskipun dia sedikit. Dengan berakhirnya Ramadan, maka bukan berarti kita berhenti untuk beribadah. Jadilah umat atau hamba yang Rabbani, yaitu yang senantiasa terpaut kepada Allah, bukan menjadi hamba Ramadhani, yaitu yang hanya mau beribadah di bulan Ramadan saja. Maka perhatikan kaidah menurut para ulama. Kata sebagian ulama, inna min alamati qabulil hasanah, yaitu sesungguhnya di antara tanda bahwasanya kebaikan atau amalan-amalan yang telah kita lewati yang lalu itu diterima, al-hasanata ba'daha, yaitu adalah kita dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan setelahnya. Maka kata para ulama tadi, inna alamata qabulil hasanah al-hasanata ba'daha, yaitu tanda bahwasanya kebaikan atau amalan kita diterima. Maka kita bisa lihat di diri kita sendiri, apakah kita setelah bulan Ramadan itu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kontinu yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Maka yang kedua adalah kita tetap jaga semangat untuk puasa sunnah, karena kita dilatih 30 hari kita berpuasa. Bahkan di antara anjuran Nabi SAW, kita tidak berhenti untuk berpuasa di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, siapa orang yang dia berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti 30 hari puasa Ramadannya tersebut dengan 6 hari berpuasa sunnah di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka itu seperti seolah-olah seorang berpuasa setahun penuh. Bagaimana hitungannya ketika 30 tambah 6? Itu diibaratkan seperti kita berpuasa setahun penuh. Maka 30 hari berpuasa Allah kalikan 10 kali kebaikan, bahkan mungkin lebih. Kita dapati 300 kebaikan. Dan juga 6 hari di bulan Syawal Allah minimal kalikan 10 kebaikan, maka kita mendapatkan 60 kebaikan dan totalnya 360 sebagaimana jumlah hari di bulan Hijriah. Oleh karena itu biasakanlah puasa sunnah. Jika kita tidak mampu untuk puasa Senin Kamis, maka di bulan Syawal kita latih selang-seling, tidak harus berurutan 6 hari. Maka kita upayakan kita masih terus menjaga ibadah yang agung ini, yaitu yang Allah sediakan pintu khusus di surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka poin yang ketiga adalah kita tetap jaga semangat qiyamul lail. Selama Ramadan kita dibiasakan untuk salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud. Maka jangan sampai juga kita lupa seolah salat ini pernah kita kerjakan di bulan yang lalu. Kata Nabi SAW sampai-sampai memperingati umatnya, alaikum biqiyamil lail, yaitu kata Nabi SAW, jaga, laksanakanlah salat malam, fa innahu da'bus salihin qablakum, karena salat malam adalah di antara kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka qiyamul lail adalah bukti ketakwaan kita dan bukti kedekatan kita kepada Allah. Tidak perlu banyak, namun sedikit dan konsisten. Adapun, dan kita juga jangan lupa minimal kita sholat witir, minimal 1 rakaat untuk mengganjilkan dari sholat malam yang biasa kita lakukan. Jamaah sidang sholat Aid, rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, kita juga tahu bahwasannya di bulan Ramadan Allah berikan kemudahan kita untuk mengenali Al-Quran.
Bisa jadi di 1 tahun yang lalu kita jarang untuk membaca Al-Quran, namun Allah berikan taufik dan hidayahnya kita mampu untuk membaca Al-Quran 1 juz atau 1 Al-Quran sebulan penuh. Maka kita tetap jaga semangat membaca Al-Quran tersebut, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jangan sampai kita kenal Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita rajin membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Biasakan membaca Al-Quran minimal 1 halaman atau minimal 1 lembar. Maka hal ini sering sekali diucapkan atau diingatkan oleh sahabat yang mulia dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Di antara yang sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang disebut Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Karena kita sudah lewat dari bulan Ramadan, maka kita tinggalkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, mereka menjadikan Al-Qur'an mahjura, sebagai sesuatu yang Allah buang. Maka jangan sampai kita termasuk bagian dari ayat dari surat Al-Furqan ayat 30 tadi. Para jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, di antara yang harus kita tetap jaga adalah semangat untuk berinfak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Maka kita bisa amalkan berinfak, bersedekah. Pasca kita selesai dari sholat Id, kita masih berbagi kepada keluarga kita, kepada orang, tetangga, sanak famili, agar kita menjadi manusia yang kata Nabi tadi adalah sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Dan juga yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga semangat untuk memakmurkan masjid ini, Masjid Al-Mubarak, sesuai namanya, masjid yang Allah berkahi. Jangan sampai kita pergi dari Ramadan, maka kita juga pergi dari masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat-sholat fardu. Maka jangan kosongkan masjid ini. Sebagaimana kita memakmurkan masjid di bulan Ramadan, maka kita juga tetap makmurkan masjid di bulan-bulan yang lain. Dan ciri orang yang beriman, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya, hatinya rindu kepada Allah, orang-orang yang dinaungi nanti di akhirat kelak. Salah satunya wa rajulun qalbahu, yaitu seorang lelaki mu'allaqan fil masajid, yang hatinya itu terpaut kepada masjid. Maka yang ketujuh, jaga semangat untuk membersihkan hati. Sebagaimana kita menjaga hati kita ketika bulan puasa yang lalu digembleng kita Allah dengan berbagai amalan-amalan untuk mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nafs, yaitu puasa, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, la'allakum tattaqun tadi, yaitu agar kalian menjadi orang bertakwa. Kita dilatih untuk tidak hasad, kita dilatih untuk tidak menjadi orang pendendam. Bahkan tadi imam membaca di rakaat kedua, sampai-sampai Allah bersumpah berkali-kali dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Sampai 8 kali Allah hanya bersumpah untuk memastikan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hati mereka. Maka di antara kotoran-kotoran yang mengotori hati adalah kesyirikan, kesombongan, hasad, dan termasuk yang dapat mengotori hati kita adalah permusuhan. Maka setiap muslim adalah bersaudara,
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Maka jangan sampai kita bermusuhan hanya karena masalah politik, kita bermusuhan hanya karena perbedaan ormas, atau karena perbedaan karakter, atau hanya karena gara-gara berbeda pendapat. Maka kita harus lapang dalam masalah-masalah khilafiyah, apalagi khilafiyah tersebut hanya dalam hal-hal cabang, yaitu furu'iyah. Maka permusuhan akan mengotori hati kita, sia-sia kita bersihkan hati di bulan Ramadan, tetapi kemudian kita kotori lagi di bulan-bulan selanjutnya. Maka yang terakhir, yang ke-8 adalah kita hendaknya tetap semangat menjauhi dosa dan perbuatan buruk. Ramadan lagi-lagi melatih diri kita untuk meninggalkan maksiat dan meninggalkan dosa. Jangan sampai kebiasaan buruk itu kita lakukan lagi di bulan setelah bulan Ramadan. Bukankah setan itu dibelenggu di bulan Ramadan? Maka kita sudah biasa terlatih untuk mempersiapkan musuh-musuh yang nyata, yaitu syaitan, yang kembali Allah lepas setelah bulan Ramadan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, la takunu kallati naqadat ghazlaha, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya min ba'di quwwatin ankatha, yaitu yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sidang salat Id, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jaga istiqomah ibadah di bulan setelah bulan Ramadan sampai ajal menjemput kita. Maka mari kita isi seluruh hidup kita dengan ibadah kepada Allah, berpindah dari ibadah yang satu kepada kebaikan yang lain selama Allah memberi kita kehidupan. Maka selama itu pula kita berusaha mengabdi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Semoga kita senantiasa beribadah sampai ajal menjemput kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka, beribadalah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Kata para ulama, al-yaqin maknanya al-maut, sampai kita wafat. Maka jamaah ibadah Id yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, kiranya sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah dan terus semangat menjaga ibadah-ibadah kita. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita di bulan Ramadan, baik berupa puasa, qiyamul lail, qiraatil Quran, sedekah, dan amalan yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah ini dengan salawat dan berdoa, bermunajat, menundukkan pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah jadikan amalan-amalan yang telah kita lakukan Allah angkat ke langit dan Allah terima sebagai ganjaran pahala yang memberatkan amalan kebaikan di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enggak.